Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radela Fidea, dosen program studi gizi Fakultas Kesehatan Universitas Mitra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah yang saya ampuh, yaitu anatomi fisiologi. Mata kuliah anatomi fisiologi merupakan mata kuliah wajib semester 2 program studi gizi. Memiliki bobot SKS, yaitu 3 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diampu oleh 2 dosen, yaitu saya sebagai koordinator dan Dewi Woro sebagai tim dosen. Mata kuliah anatomi fisiologi ini menganalisis tentang struktur dan fungsi normal berbagai sistem yang ada di dalam tubuh manusia, seperti sistem pernafasan, pencernaan, sirkulasi, ekskresi, penginderaan, kelenjar endokrin, dan mekanisme pengaturan fungsinya. Berikut ini adalah beberapa capaian pembelajaran yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan perkuliahan anatomi fisiologi. Yang pertama, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menjunjung tinggi sikap religius. Yang kedua, menunjukkan tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Yang keempat, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terstruktur. Yang kelima, mampu menjelaskan teori dasar iptek gizi serta ilmu terkait. Yang terakhir, mampu mengaplikasikan iptek gizi dalam memecahkan masalah gizi baik gizi perorangan, kelompok maupun masyarakat melalui penilaian status gizi. Guna membantu tercapainya kompetensi tersebut, saya menggunakan media pembelajaran yaitu berupa software dan hardware. Media software yang saya gunakan yaitu yang pertama ada Student Learning Center. Yang kedua ada contextual learning, yang ketiga ada small group discussion, yang keempat ada project based learning, yang kelima ada mini lecture, dan yang terakhir ada video pembelajaran. Sedangkan untuk media hardware yang saya gunakan yaitu berupa LCD, laptop, dan pantung. Berikut beberapa materi yang akan disampaikan selama perkuliahan anatomi fisiologi. Yang pertama, sistem saraf. Yang kedua, sistem endokrin. Yang ketiga, sistem integumen. Yang keempat, sistem rangka dan otot. Yang kelima, ada sistem sirkulasi darah. Yang keenam, sistem sirkulasi limfatik. Yang ketujuh, sistem respirasi. Yang kedelapan, sistem pencernaan. Yang kesembilan, ada sistem reproduksi. Dan yang kesepuluh, ada sistem perkemihan. Saat ini di Fakultas Kesehatan Universitas Mitra Indonesia menerapkan kuliah secara hybrid, yaitu dengan pelajaran klasikal tatap muka langsung di dalam kelas dan daring dengan menggunakan aplikasi tatap muka online, yaitu menggunakan aplikasi Google Meet, Zoom Meeting, dan Google Classroom. Sedangkan untuk praktikum dilakukan secara klasikal, yaitu penuh dilakukan di laboratorium. Selanjutnya adalah proses pembelajaran yang diterapkan dalam perkuliahan adalah dengan menggunakan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan penyampaian materi perkuliahan melalui media pembelajaran seperti PPT, modul, video, pantung, dan buku. Seperti buku yang saya buat, yaitu yang berjudul dengan efektivitas rumput laut terhadap zat karsinogenik penyebab kanker. Ini dapat digunakan sebagai buku acuan perkuliahan. Kemudian interaction ini merupakan bagian atau cara saya berinteraksi dengan mahasiswa selama perkuliahan. Diharapkan mahasiswa ini aktif selama perkuliahan, dilakukan proses diskusi antara dosen dengan mahasiswa. Jadi akan terjadi diskusi antara dua arah. Selanjutnya dilakukan penjelasan materi agar mahasiswa dapat lebih jelas. Sebelum dilakukan materi, maka direview dulu materi sebelum minggu sebelumnya. Pada mata kuliah ini terdapat diskusi kelompok yang gunanya adalah untuk mengasah kemampuan berpikir ilmiah dari mahasiswa. Dan yang terakhir, pendekatan pembelajaran asesmen, yaitu menjelaskan teknik penilaian yang saya lakukan terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan saya. Untuk melihat kemampuan yang dicapai oleh mahasiswa, yaitu dilakukan dengan mengevaluasi, yaitu yang dilihat pada keaktifan mahasiswa, yaitu dengan melihat keaktifan, nilai kuis, tugas, UTS, UAS, dan nilai ujian praktikum. Berikut adalah beberapa rincian untuk penilaian mahasiswa. Yang pertama, nilai kehadiran yaitu 10%, nilai tugas 20%, nilai UTS 15%, nilai UAS 25%, dan nilai uji praktikum 30%. Dan untuk pengkategorian nilai yaitu A lebih besar dari 80, B 70-79, C 60-69, D 50-59, dan E lebih kecil dari 50.
Sekian pemaparan RPS untuk mata kuliah anatomi fisiologi, maka kita lanjutkan untuk menyaksikan perkuliahan anatomi fisiologi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana keadaan hari ini? Sehat semua ya? Sehat. Ada yang sakit? Enggak. Alhamdulillah sehat semua ya. Jadi hari ini kita masuk ke mata kuliah anatomi fisiologi ya. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, lebih baik kita melakukan berdoa terlebih dahulu ya, agar perkuliahan ini berjalan dengan lancar. Oke, silakan untuk ketua angkatan, silakan untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sambil kita mulai perkuliahan, silakan diisi terlebih dahulu absensinya. Silakan diisi untuk pertemuan kedua ya. Oke, pagi hari ini kita akan masuk materi yang kedua tentang mata kuliah anatomi fisiologi ya. Minggu lalu saya sudah menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang apa materi pertama? Sel dan organel ya. Masih ingat ya materi-materi yang sudah saya sampaikan di minggu lalu? Untuk mereview materi-materi yang minggu lalu sudah saya sampaikan, saya mau cek nih masih ingat atau enggak ingatan kalian materi yang minggu lalu, karena nanti materi minggu lalu itu saling berkesinambungan untuk materi selanjutnya ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu. Sel ya, minggu lalu saya sudah membahaskan tentang sel. Sel itu adalah organel, organ atau unit terkecil di dalam suatu makhluk hidup. Benar atau tidak? Benar. Jadi dia adalah bagian terkecilnya dalam makhluk hidup. Nah, di dalam sel tadi itu terdapat beberapa banyak organel-organel yang ada di dalam sel tadi. Ada yang masih ingat apa organel-organel yang ada di dalam sel? Silakan. Jadi sistem saraf pada manusia itu dibedakan menjadi dua ya, ada sistem saraf pusat dan ada sistem saraf tepi. Nah, nanti di pertengahan materi kalian jangan bingung kalau ada singkatan CNS itu berarti sistem saraf pusat, kalau PNS berarti sistem saraf tepi ya, jangan bingung ya nanti ya di tengah-tengah. Nah, untuk sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi itu adalah berbeda antara satu dengan yang lainnya, fungsinya perannya itu berbeda. Jadi nanti akan kita bahas satu persatu saraf tepi itu bekerja di mana, pusat itu bekerjanya di mana ya. Jadi yang pertama akan kita bahas di sini adalah mengenai sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu ada dua organ yang berperan di dalamnya, yaitu ada otak dan ada sumsum tulang belakang. Seperti kita ketahui otak itu dibedakan menjadi dua ya bentuknya ya, berdasarkan bentuknya ada otak besar dan ada otak kecil. Jadi ada otak besar dan otak kecil di dalamnya. Sedangkan kalau sumsum tulang belakang atau yang sering kita sebut medula spinalis itu adalah fungsinya untuk mengendalikan perilaku yang bentuknya sederhana seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi ya, sistem saraf tepi itu gerakannya dibedakan menjadi dua, ada sistem saraf otonom dan ada sistem saraf somatis. Kalau yang otonom itu adalah fungsinya untuk mengendalikan gerakan-gerakan dari organ dalam tubuh manusia, contohnya pada gerakan jantung, terus ada pernafasan, terus ada tekanan darah. Itu semua dikendalikan oleh sistem saraf otonom ya, yang bekerja pada sistem saraf tepi. Nah, selanjutnya ada sistem saraf somatis. Kalau sistem somatis itu bekerjanya pada alat-alat indera pada kita. Apa aja contohnya? Perasa itu ada kulit, ada lidah, ada kulit, ada mata, ada hidung. Itu semua akan dikendalikan oleh
lebih jelas lagi untuk sistem saraf pusat itu ada di otak. Jadi bagian otak itu dibedakan menjadi dua, ada namanya cerebrum dan ada namanya cerebellum. Ada yang masih ingat atau dulu waktu SMA pernah dengar apa itu cerebrum, apa itu cerebrum? Ada yang masih ingat? Oke, silakan. Baik, izin menjawab. Saya disebut tadi cerebrum itu adalah fungsinya pengontrol utama gerakan tubuh yang disadari. Kemudian fungsi cerebrum itu sebagai koordinator dan pengendali gerakan. Ya. Jadi kalau cerebrum itu adalah gerakan tubuh yang sadar tuh gerakannya itu diatur oleh namanya cerebrum. Sedangkan kalau cerebellum itu adalah gerakan dari otot-otot. Apakah kalian sadar otot kalian bergerak? Sadar. Kalian bisa mengendalikan nggak kalau otot bergerak? Itu dikendalikan oleh otak namanya cerebellum. Kalau cerebrum itu sadar, kalau cerebellum itu tidak sadar. Oke, selanjutnya sistem saraf pusat tadi selain otak ada namanya medula oblongata dan spinal cord atau sumsum tulang belakang. Nah, ini adalah nanti dari otak akan diteruskan melalui medula oblongata dan diteruskan oleh spinal cord untuk diteruskan ke bagian sel-sel saraf lainnya agar dapat menghasilkan suatu gerakan ya. Ini adalah sebuah gambarnya. Nah, ini tadi disebutkan oleh tadi fungsinya dari cerebrum, medula oblongata dan spinal cord. Ini adalah beberapa fungsinya ya. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang otak. Sekarang kita masuk ke namanya sumsum tulang belakang. Dan benar ya, namanya sumsum tulang belakang. Enak nggak sumsum tulang belakang? Enak ya. Kalau yang sakit tuh enak tuh ya. Kalau yang sumsum tulang belakang kalau pada manusia, sumsum tulang belakang itu fungsinya itu masuk ke dalam sistem saraf pusat. Selain otak, yaitu masuk juga sumsum tulang belakang. Nah, di dalam sumsum tulang belakang ini terdapat namanya saraf sensorik. Jadi semua saraf-saraf itu akan diteruskan melalui sumsum tulang belakang ini. Nah, ini adalah contoh gambarannya bagaimana gerakan itu bisa terjadi setelah adanya stimulus atau adanya rangsangan. Jadi awalnya akan terjadi stimulus atau suatu rangsangan, misalkan kita pukul seseorang, itu bentuknya stimulus ya. Setelah itu akan masuk ke bagian reseptor. Masuk ke reseptor, selanjutnya akan diteruskan ke bagian sel-sel lainnya, yaitu apakah pusat dan sel saraf, dan akan diteruskan ke dalam spinal cord atau sumsum tulang belakang. Masuk lagi ke bagian neuron, bagian dari sel sarafnya akan diteruskan melalui neuron-neuronnya, dan nanti akan menghasilkan efektor. Nah, dari efektor ini nanti akan menghasilkan namanya respon, yaitu responnya misalkan kita terkena api, itu apinya itu berupa stimulusnya, otomatis tangan kita mengangkat, ya kan? Apakah kalian kalau kena api diem aja? Iya. Kalau kita saat kita terjepit, saat kita kena api itu kita tuh refleks menarik tangan kita ya. Nah, itu karena adanya stimulus tadi. Nanti di stimulus tadi akan diteruskan melalui spinal cord dan seterusnya sampai dengan terjadinya respon. Itu responnya berupa apa? Menarik. Oke, itu adalah kerja dari medula spinalis. Nah, ini adalah beberapa gambaran dari sumsum tulang belakang pada manusia. Jadi ada beberapa, ada banyak bagian diantaranya ada serviks, ada toraks dan seterusnya ya. Dan ini adalah gambarannya.
lagi ke sistem saraf pada manusia. Jadi saraf pada manusia itu ada 3 jenisnya, tipenya. Yang pertama ada neuron sensorik, yang kedua ada neuron relay, dan yang ketiga ada namanya neuron motorik. Oke, ini adalah tipe saraf pada manusia. Kalau saraf sensorik itu fungsinya adalah membawa. Jadi informasi yang sudah diperoleh tadi berupa rangsangan akan dibawa oleh namanya neuron sensorik. Nanti dari neuron sensorik akan diteruskan melalui neuron relay. Jadi relay ini dia fungsinya adalah memproses energi, memproses informasi yang sudah didapat tadi, sudah dihantarkan oleh sensorik, diproses oleh relay, nanti akan diteruskan melalui neuron motorik. Jadi ketiga ini bekerjanya secara berkesinambungan antara sensorik, relay, dan motorik. Selanjutnya, nah ini adalah beberapa faktor yang seperti kita ketahui ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel pada manusia ya. Yaitu contohnya pertama ada kecelakaan, yang kedua ada narkoba, yang ketiga adanya mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, dan yang ketiga yang keempat ada penyakit. Itu beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan pada sel-sel pada manusia ya. Oke, sampai di sini tadi saya sudah menjelaskan saraf, sel, dan seterusnya. Sampai di sini ada yang lain? Ya, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vanessa Adelia. Izin bertanya Bu, mengenai kecelakaan itu, apabila seseorang mengalami kecelakaan, kemudian dia mendapatkan benturan di bagian kepala, syarat-syarat apa saja yang akan mengalami kerusakan dan seperti apa dampaknya? Nah, ya oke. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya nanti akan kita bahas satu-satu ya. Nah, sekarang Malika sudah bertanya, saya akan langsung menjelaskan mengenai penyebab seseorang itu kecelakaan. Kenapa sih kok bisa mengalami kerusakan gitu ya? Bagian apa yang rusak tuh? Kita mau tahu tuh bagian apa yang rusak. Nah, ini adalah beberapa gambaran yang mengakibatkan seseorang itu mengalami kerusakan pada sel-selnya yang terjadi karena adanya kecelakaan. Nah, di sini contohnya. Nah, tadi kan kita sudah lihat bagian-bagian dari sel tadi. Ada bagian dari badan dan ada bagian ekor-ekornya yang disambungkan oleh bagian akson-akson tadi ya. Nah, fungsi dari akson tadi itu adalah menghantarkan informasi. Nah, saat seseorang mengalami kecelakaan, nah itu akan terjadi seperti ini. Jadi akan terjadi kerusakan pada bagian aksonnya. Jadi antara ekor dan bagian badannya itu akan tidak tersambung lagi. Yang harusnya nyambungkan, misalkan ini ya, di badan ini ekor harusnya nyambung kayak gini agar informasi yang bisa diteruskan. Tapi ini ternyata terlepas. Otomatis informasi yang harusnya diteruskan nggak bisa lanjut ya, karena ini tidak menyambung seperti itu. Nah, jadi kalau orang kecelakaan itu banyaknya kerusakan pada saatnya itu yaitu pada bagian aksonnya tadi, sehingga informasi yang akan diteruskan itu tidak bisa dilanjutkan. Makanya seseorang yang mengalami kecelakaan banyak tuh yang mengalami kelumpuhan, mengalami tidak bisa berbicara dan lainnya, itu diakibatkan karena adanya kerusakan dari bagian aksonnya. Kenapa sih orang yang mengkonsumsi alkohol itu tingkat kesadarannya itu rendah? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Oke, bisa jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi seseorang itu yang mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, narkoba secara berlebihan itu nanti, nah seperti ini contoh gambaran. Jadi narkoba dan alkohol itu akan mengikat dari reseptor yang fungsinya daripada neuron tadi yang fungsinya untuk menghantarkan tadi, misalkan di sini ya badannya tadi misalkan, yang badannya ini ujung-ujungnya tadi itu fungsinya untuk menghantarkan ke sel selanjutnya untuk ke saraf motorik misalkan, tapi ternyata diikat di alkohol dan narkoba tadi, diikat sehingga informasi yang akan ditransferkan itu tidak dapat tersambungkan. Jadi otomatis lah orang yang mengkonsumsi narkoba, alkohol itu tidak mengalami penurunan ke kesadarannya karena reseptor dari sel saraf itu diikat oleh alkohol dan narkoba tadi. Dan karena adanya kerusakan dari sel saraf, disebut contohnya Parkinson. Parkinson itu gimana sih Parkinson? Yang dia nggak bisa mengontrol gerakan dari tubuhnya. Jadi tubuhnya akan bergerak terus menerus. Kan kalau kita itu kan bisa mengontrol ya, sehingga gerakan tubuh kita itu bisa kita
Jadi dia tidak bisa melakukan, tidak bisa berdiri atau tidak bisa melakukan gerakan seperti orang normal karena ada kerusakan pada bagian sel tulang belakang. Penyakit ini adalah terjadi karena adanya kematian pada neuron motoriknya. Nah, ini adalah bagian Parkinson ya. Orang yang Parkinson seperti ini. Jadi dia tidak bisa mengontrol gerakan yang yang ada di dalam tubuh. Oke, sampai di sini materi ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya akhiri materi hari ini? Ada yang ditanyakan? Silakan. Oke, silakan. Apakah dampak tidur yang cukup dan tidur yang kurang pada kinerja otak? Oke, ini pertanyaan tentang kerja dari otak ya. Tadi kita bahas pertama adalah otak. Jadi bisa tertarik nih hanya tentang kerja dari otak. Oke, seperti kita ketahui ya, kalau orang yang tidurnya itu kurang, pasti kita mengalami kayaknya gerakannya lemes, terus dia mudah lelah, terus lemot ya otaknya ya. Nah itu terjadi karena adanya kerusakan pada sarafnya. Sarafnya yang harusnya, misalkan kita kan maksimal waktu yang dibutuhkan, minimal waktu yang dibutuhkan untuk istirahat itu kurang lebih 5-8 jam ya. Nah kalau kurang dari waktu itu, maka sel yang kita harusnya itu bisa memperbaiki atau mengalami siklus sel yang tadinya rusak kita perbaiki itu mengalami kerusakan dan kita tidak istirahat di situ. Harusnya kita istirahat tapi kita tidak istirahat, jadi sel yang tadinya rusak itu tidak dapat diperbaiki secara maksimal. Jadi sel tadi yang harusnya bekerja secara optimal kalau kita istirahat tapi kita kurang tidurnya, otomatis semua sistem kerjanya itu akan menjadi lebih lemah ya. Jadi tidur itu sangat mempengaruhi kinerja pada seseorang bagi otaknya ya, karena kalau orang tidur itu kan pasti ada dan kerjanya kayak kalian juga ada nggak tuh ngerjain skripsi juga ada nggak